Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Kita tentu melihat dan menyaksikan bahwa kehidupan ini terus berubah. Justru yang menjadi tanda bahwa sesuatu itu hidup adalah perubahannya, pertumbuhannya. Memang antara hidup dan berubah, bertumbuh itu satu kesatuan. Kalau sudah tidak bertumbuh, tidak berubah, itu namanya mati. Karena itu pertumbuhan, perubahan itu sangat penting. Karena memang itu adalah the nature of life. Kodrat dari kehidupan ya perubahan itu. Maka ada ungkapan, segala sesuatu itu berubah. Tidak ada yang tetap. Yang tetap ya perubahan itu sendiri. Terus menerus berubah. Dan itulah kehidupan. Kehidupan adalah kesegaran. Kita tidak pernah menyeberangi sungai yang sama. Bukan sungainya lalu jadi berubah, bukan. Tetapi air yang mengalir berubah. Suasana hati yang menyeberang juga berubah. Arusnya kadang kencang, kadang tidak terlalu kencang. Permukaan air juga mungkin tinggi, mungkin rendah. Sungainya memang sungai yang sama, dalam arti bukan menjadi sungai yang lain. Tetapi segalanya berubah. Dan itulah kehidupan. Persoalannya adalah seringkali kita tidak mau menerima perubahan itu. Dan itu adalah masalah utama. Masalah utama adalah tidak menerima kehidupan sebagai kesegaran. Sebagai sesuatu yang memang terus berubah. Karena itu memang kehidupan. Dan kemudian kita tidak menyesuaikan diri. Maksud saya begini. Ada suami istri, ada orang yang mengenal seseorang dan kemudian dia mempunyai gambaran akan orang itu. Bahkan kalau suami istri seringkali mengatakan, suami saya itu pasti nggak akan berubah. Atau, istri saya itu pasti tidak akan berubah. Menurut saya justru yang terjadi adalah bahwa yang mengatakan itu mempunyai pandangan yang tetap tentang suaminya, dan pandangan yang tetap tentang istrinya. Padahal setiap hari itu kehidupan baru, kesegaran. Pasti sesuatu berubah, tidak ada yang tidak berubah. Tetapi suami istri karena sering kali ketemu, sudah biasa mengenal, lalu mempunyai konsep yang tetap. Bahkan ada orang yang mengatakan, saya sudah kenal kartunya, Romo. Sudah tahu segalanya. Karena 24 jam bersama dan bertahun-tahun, lalu berpikir sudah tahu. Dan karena sudah tahu, maka pasangan itu kita masukkan dalam konsep kita. Pasangan saya itu pasti begini. Memang benar ada yang tidak berubah, yaitu orangnya. Tidak mungkin pasangan saya kemudian menjadi orang lain sama sekali, ya tidak. Tetapi kehidupan itu adalah kesegaran. Pasti berubah. Hari ini mungkin emosinya ganti, pemikirannya ganti, keterbukaannya berganti, perjumpaan dengan orang juga berubah, dan itu bisa mengubah orang. Tetapi karena kita sudah mempunyai konsep yang sama, maka kemudian konsep kita akan tetap tentang orang itu. Sehingga yang kita kenali adalah konsep saya tentang orang itu yang tetap. Padahal orangnya berubah terus. Lah masih hidup. Kita maunya sama terus. Padahal kenyataannya berubah terus. Dan karena ada perbedaan pandangan ini, maka kemudian ada masalah besar. Karena ada jurang antara konsep saya tentang orang ini dan orangnya sendiri. Dan kemudian kita sebetulnya mematikan orang itu dalam konsep yang sudah pasti, yang terus tidak berubah, yang ada di pikiran saya sendiri.
Padahal kehidupan itu berubah terus. Dan persis pada saat itu kita berhenti hidup. Karena kemudian tidak bertumbuh dan tidak berubah, semuanya ada di dalam konsep yang tetap. Tentang orang, tentang peristiwa, tentang pekerjaan, tentang alam, tentang apa saja, termasuk tentang Tuhan. Padahal sesuatu yang hidup justru berubah, justru bertumbuh. Karena itu kita mesti menghadapi kehidupan ini seperti apa adanya. Terbuka sepenuhnya. Selalu ada yang baru, selalu ada yang segar. Karena itulah ciri kehidupan. Loh, tapi saya kenal pasangan saya kok Romo, tiap hari ya begitu, tidak berubah dari dulu. Nah persis itu yang tidak berubah adalah konsep kita tentang pasangan kita. Kalau ada yang mengatakan seperti itu. Anak saya ya begitu terus kok Romo, dari dulu dikasih tahu susah. Itu konsep kita tentang anak kita sendiri yang tidak berubah. Dan pada waktu itu justru kita sebetulnya kehilangan kesegaran. Kita kehilangan kebaruan. Kita kehilangan hidup itu sendiri. Karena itu kita seharusnya setiap pagi bersyukur atas kehidupan. Atas kesempatan yang terbuka lebar, atas kebaruan kesegaran yang termuat di dalam kehidupan yang setiap hari diberikan kepada kita. Bukan kehidupan yang sama saja dengan hari yang kemarin. Itu artinya kita tidak pernah move on dari pengalaman yang sudah terjadi. Kemarin begini, besok ya pasti begitu. Itu berarti kita berhenti hidup. Hanya menjalani hidup otomatis. Mengapa kita bisa begitu? Karena kita tidak bisa pindah dari pikiran. Kita terus-menerus berpikir konseptual, konsep tentang hidup, tentang hari, tentang masa depan, tentang masa lalu, tentang orang, tentang semesta. Semuanya hanya konsep. Dan sebetulnya itu ilusi. Kita tidak sungguh-sungguh hidup menghadapi kesegaran, kebaruan yang terus-menerus ditawarkan kepada kita. Yang mestinya kita excited menyambutnya. Setiap pagi, setiap orang, setiap pribadi, setiap peristiwa. Karena tidak ada yang sama. Kita tidak pernah bisa mengulangi peristiwa yang sama. Yang bisa sebetulnya yang terjadi adalah kita memotret peristiwa itu ke dalam pikiran kita dan kita ingin menjadi seperti itu terus-menerus. Dan karena itu kita memandangnya seperti itu. Orang ya seperti itu, peristiwa ya seperti itu, pekerjaan ya seperti itu. Dan di situ kita kemudian kehilangan kesegaran kehidupan. Maka saudara-saudari yang terkasih, marilah kita terus-menerus terbuka. Jangan terbelenggu di masa lalu. Pikiran kita itu selalu di masa lalu, tidak pernah di masa depan. Kalau toh ada masa depan itu hanya masa lalu yang dimodifikasi sedikit, terus kemudian ditaruh di depan. Bahkan yang sekarang pun hanya mengulangi masa lalu. Karena memang itulah pikiran kita. Kita hanya mengetahui apa yang sudah pernah terjadi. Pikiran kita adalah kumpulan-kumpulan kenangan yang kemudian menjadi memori, menjadi pengetahuan, menjadi knowledge dalam pikiran kita. Maka sebetulnya kalau kita hidup berdasarkan pikiran, kita hidup di masa lalu. Tidak pernah menghadapi kehidupan sebagaimana adanya, sebagai sebuah kesegaran yang terus berubah dan terus baru. Padahal Tuhan Yesus meminta kita untuk jadilah manusia baru. Yang selalu hidup sepenuhnya, tidak hidup di masa lalu. Bagaimana caranya? Supaya kita tidak hidup di masa lalu, supaya kita tidak hanya hidup dalam konsep. Caranya hanya satu, sadar. Sadar dan kemudian menghadapi kehidupan sekarang ini apa adanya. Dengan segala kebaruannya, dengan segala kesegarannya.
Kalau pikiran kita mulai mengganggu kita, oh ini pasti sama dengan yang kemarin. Katakan no, saya sadar sekarang tidak sama dengan yang kemarin. Loh tapi pasangan saya kemarin ya begitu, hari ini yang begitu. Tidak seperti itu, tidak begitu, itu ilusi. Pasangan saya hari ini di sini adalah pribadi yang baru, yang segar, yang hidup, yang bertumbuh, yang berubah. Karena itu mencintai pada dasarnya sebetulnya adalah sebuah kesadaran yang mengungkapkan maksud yang intinya berarti I am here for you. Saya di sini untukmu sekarang. That is love. Sadar sepenuhnya bahwa sekarang saya ada di sini untukmu dengan siap menerima segalanya, kebaruannya, kesegarannya. Dan saya menyambutnya dengan antusiasme, sepenuh hati, sepenuh perhatian. Karena itu Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita, cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap tenagamu, segenap pikiran, segenap. Itu maksudnya sepenuhnya hadir sekarang ini, saat ini, di sini. I am here for you, Lord. I am here for you, God. I am here for you, my husband, my wife, my child. Hidup sepenuhnya adalah hidup dalam kesadaran. Sadar sepenuhnya bahwa kehidupan itu adalah kesegaran, kebaruan. Yang mengandung segala kemungkinan, segala mujizat. Mengharapkan segala sesuatu, percaya segala sesuatu, dan terbuka terhadap segala sesuatu. Mindset miracle. Karena itu saudara-saudari terkasih, marilah kita hidup sepenuhnya, terbuka sepenuhnya. Terutama terbuka terhadap cinta Tuhan yang luar biasa. Karena kita itu begitu dicintai Tuhan. Maka handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.